Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, kali ini kita masih membahas tentang iman kepada hari akhir. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah membahas pengertian iman pada hari akhir, pembagian macam-macam kiamat, dalil tentang hari akhir, dan tanda-tanda hari kiamat, maka kali ini kita akan bahas poin yang kelima dan keenam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat dan fungsi beriman kepada hari akhir. Hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama yaitu alam barzah atau yaumul barzah, dikenal dengan alam kubur yang merupakan gerbang menuju akhirat. Untuk beberapa orang, mereka ada yang sudah mengalami yaumul barzah atau alam barzah ini. Sebagai contoh, ketika di lingkungan rumah kita kita lihat kuburan, maka itu sudah terjadi alam barzah bagi orang yang sudah dikubur itu, orang yang sudah meninggal. Artinya orang yang meninggal itu sudah mengalami kiamat sugro. Kemudian yang berikutnya, yaumul ba'ats, dikenal dengan hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan ke padang mahsyar. Ini nantinya terjadi setelah kiamat kubro. Seperti firman Allah dalam Quran surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 51, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Artinya nanti setelah kiamat kubro terjadi, setelah meninggal seluruh manusia dan seluruh alam semesta ini hancur, maka kita nantinya akan dibangkitkan kembali untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Ini padang mahsyar, apa itu padang mahsyar? Atau yaumul hasr, atau disebut juga dengan yaumul mahsyar. Hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 69, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Setelah yaumul mahsyar ini, setelah manusia dikumpulkan, maka amal perbuatan manusia nantinya akan ditimbang, yang dikenal dengan yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Setelah itu barulah yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, untuk menerima keadilan dan balasan masing-masingnya. Ini nantinya akan dihitung mana yang paling berat, apakah amal perbuatan baik atau amal perbuatan buruknya yang paling berat. Dan setelah itu, Sirot ini dikenal dengan jembatan atau jalan yang lurus yang dipasang di atas neraka jahanam sebagai jalan menuju surga. Jika amal perbuatan baik yang paling berat timbangannya setelah dihitung, maka tempat kembalinya adalah surga. Tapi kalau amal perbuatan buruknya yang paling berat, artinya dia akan berada pada neraka. Setelah melewati sirat inilah yang keenam poinnya, yaitu surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik, sedangkan neraka sebagai balasan amal buruk. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan 9 dijelaskan, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kehidupan yang memuaskan ini adalah surga. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya lebih berat timbangan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Gambaran surga. Dalam Al-Quran dijelaskan ada banyak sekali penjelasan mengenai gambaran di surga. Salah satunya adalah Quran surat Yasin ayat 55 sampai dengan ayat 58. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Sedangkan gambaran neraka itu juga banyak dijelaskan dalam Al-Quran, dan beberapanya adalah terdapat pada Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai dengan 7. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ini balasan bagi orang yang banyak mengerjakan amal perbuatan buruk, maka dia akan berada di neraka, dan neraka itu makanannya tidak mengenyangkan. Yang diberikan adalah pohon yang berduri, tidak menggemukkan. Kemudian, penjelasan lainnya terdapat dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 42 sampai dengan 44. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Maka, kalau dibandingkan antara surga dan neraka, tentu kita akan lebih memilih kepada kehidupan yang di surga. Karena di surga kehidupannya itu lebih baik. Untuk itulah, maka selama kita hidup di dunia, marilah kita sama-sama memperbanyak melakukan perbuatan amal baik. Setelah kita mempelajari tadi, mengetahui tentang balasan dari perbuatan amal buruk manusia dan balasan terhadap amal baik manusia, dan setelah kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat dan seterusnya, maka sudah seyogyanya lah kita menjadi lebih mengimani hari akhir ini dengan cara fungsi beriman pada hari akhir. Mengimani hari akhir akan membuat kita tidak terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara dan mementingkan kehidupan di akhirat. Kemudian, iman kepada hari akhir akan membuat seseorang lebih berhati-hati dengan apa yang dilakukan, karena di hari akhir kelak semua kebaikan juga keburukan akan dihitung dan ditimbang. Iman kepada hari akhir akan membuat seseorang lebih giat dan disiplin dalam beribadah dan menjauhi larangannya. Iman kepada hari akhir memberi ketenangan juga ketentraman bahwa segala kesusahan atau kesulitan di dunia akan dibalas dengan kenikmatan di hari akhir dengan seadil-adilnya. Untuk itulah kita belajar ini agar kita mengetahuinya dan agar nantinya di hari akhir kita mendapatkan tempat yang lebih baik. Kenapa? Karena gunanya kita belajar adalah agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi seperti saat sekarang, ketika kalian menuntut ilmu, kalian nantinya akan bahagia dengan ilmu yang sudah kita peroleh ini. Kehidupan dunia yang lebih baik lagi nanti akan kita peroleh. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, dan jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Belajar yang rajin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.